Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema waktunya mantan datang dan mengemis-ngemis untuk bisa kembali bersamamu lagi akan segera tiba, ya. Nah, jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan, bahwa seiring perjalanan waktu, ya, bersama orang ketiga ini kan mantan tidak kemudian membuat perubahan dan kemajuan di dalam hidupnya. Yang ada pekerjaannya tambah berantakan, bisnisnya tidak terurus, ya, tabungannya terus menipis, ya. Itu kehidupan mantan bersama orang ketiga. Apa sih yang dilihat orang ketiga itu dari mantan? Apalagi kalau mantan sudah berumur, ya. Kan yang dilihat bukan gantengnya lagi, tapi yang dilihat kemapanannya. Orang ketiga berpikir kalau dia bersama mantan, maka dia akan mendapatkan semua apa yang dia inginkan pasti diberikan. Nah, jadi itulah kehidupan mantan bersama orang ketiga. Jadi waktunya mantan akan bangkrut, tidak punya apa-apa, ketika dia memilih orang ketiga yang ketertarikannya kepada mantan karena melihat mantan ini sepertinya orang kaya, maka menunggu waktu saja. Kalau mantan mengikuti gaya hidup dari orang ketiga tadi, tidak akan lama apa yang dimiliki oleh mantan akan habis dengan sendirinya. Kita tahu persis tuh, mantan memang sepertinya kaya, tabungannya banyak, tetapi dia tidak mendapatkan itu sebulan 2 bulan, itu tabungan selama belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ya. Sementara orang ketiga mencintai mantan ya karena ketertarikan kepada harta tadi. Dan bagi orang yang matre, cinta itu kan tidak ada. Dia cuma mencintai kalau uangnya masih banyak. Kalau uangnya habis, maka cinta akan selesai. Nah, itu yang terjadi itu. Artinya, dengan format cinta yang seperti itu, menunggu waktu saja. Ya, mantan akan bangkrut, dan ketika dia bangkrut, orang ketiga akan pergi mencari seseorang yang duitnya lebih banyak dan masih ada duitnya daripada bersama mantan yang sudah tidak punya apa-apa. Kemudian, yang kedua yang harus kita perhatikan, ketika mantan bangkrut, ambruk, tidak punya apa-apa, ya, maka siapa yang akan muncul di dalam benaknya untuk dia mintai pertolongan, ya. Tentu ada begitu banyak orang, ya. Misal temannya, sahabatnya, keluarganya, ya termasuk juga kita. Tapi begini, ketika orang sedang jaya, sedang kaya, banyak orang mau berteman, banyak orang mau bersahabat, banyak orang mau bersaudara. Bahkan orang yang tidak pernah kita kenal, semuanya bilang sebagai teman dan sahabat kita. Tapi ketika orang sedang bangkrut, tidak punya apa-apa, teman akan berpura-pura tidak kenal.
sahabat-sahabat semuanya akan menjauh. Keluarga juga begitu, ya. Kalau kita orang yang sedang bangkrut itu mencoba menghubungi, mencoba telepon dan seterusnya, itu keluarganya akan ketakutan tuh. Bahkan mungkin bisa jadi nomor teleponnya diblokir. Kenapa ketakutan? Ya takut pinjam duit lah dan seterusnya. Nah, maka hanya ada satu pilihan bagi dia. Ya, datang kepada kita yang akan menerimanya, membantunya dengan tulus. Karena kita mencintainya dengan tulus. Kalau orang mencintai karena harta, hartanya habis, selesai. Tapi kalau orang mencintai dengan tulus, apapun keadaannya, dia akan tetap mencintai. Nah, maka yang kedua yang harus diperhatikan, biarkan saja ya mantan menghancur leburkan hidupnya sendiri bersama orang ketiga. Toh ketika dia hancur lebur, berantakan, dia tidak punya pilihan lain. Semua orang akan menjauh dari dia. Satu-satunya pilihan adalah datang, memohon-mohon, mengemis untuk bisa kembali bersama kita lagi. Nah, maka saat perpisahan itu terjadi ketika mantan sedang menghambur-hamburkan uangnya bersama orang ketiga, ya kita bekerja dengan fokus, kita cari uang sebanyak-banyaknya, ya karena tadi kita tahu persis ketika mantan ambruk, dia tidak akan punya pilihan lain selain datang kepada kita. Maka insya Allah kalau kita tidak larut berlama-lama dalam meratapi perpisahan itu, kita bisa langsung fokus menata hidup kita kembali, bekerja sekeras-kerasnya dan sebaik-baiknya. Insya Allah pintu-pintu keberhasilan, pintu-pintu kesuksesan akan terbuka. Ya. Jadi pintu sukses itu menunggu siapa saja yang mau bekerja keras. Wa alaysa lil insani illa masyaqa. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau bekerja keras, insya Allah Allah akan berikan rezeki yang lebih banyak lagi. Manusia akan mendapatkan rezekinya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.